أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang yang telah beriman. Kelak aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 12 dan ayat 13. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, BCA PLKI Surabaya Al-Ikhlas, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kita. Tadi kita sudah belajar ilmu tajwid, dan mudahan dengan belajar ilmu tajwid, bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan yang apa Bu kemarin Bu? Hakko tilawatih ya Bu, dan disingkat dengan hati, BCA hati, hakko tilawatih, jadi bacaan yang sesungguhnya, membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesungguhnya, ya belajar tartil, ya belajar tajwid,
ya belajar memahami, ya belajar mengamalkan, ya belajar berdakwah. Itu di surat Al-Baqarah ayat 121 ya, kemarin yang sudah dibacakan. Mudah-mudahan dari hakko tilawatih ini akan menjadi apa Bu? Hakko tukoti. Masih ingat ya? Coba minta tolong Bu Rinda, surat ketiga ayat 102. Ini hakko tukotih, dari hakko tilawatih menjadi hakko tukotih dan akhirnya nanti menjadi hakko jihadi. Sudah ketemu Bu Rinda? Silakan dibaca yang keras. Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi usahakan dalam hidup ini untuk senantiasa beriman dan bertakwa. Setelah itu beristiqomah. Jadi beristiqomah, selalu berada di jalan Allah sampai meninggal dunia. Jadi kalau hidupnya itu husnul, ya Bu, hidupnya itu husnul, maka wafatnya insya Allah husnul khotimah. Minta tolong surat 22 ayat 78 Bu Farida, baca yang keras. Ini namanya hakko jihadi. Suratnya 22, surat Al-Haji ayat yang terakhir 78. Silahkan dibaca yang keras. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Ya Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, itu namanya hakko jihadi. Kalau sudah hakko jihadi berarti sudah tingkat yang tertinggi. Jadi jihad itu sudah tingkat tertinggi Bu. Ya, jadi sekali lagi ada 3 amalan ya Bu. Ada 3 amalan, itu amalan yang utama. Ya, satu itu STW, satu itu STW. Masih ingat? Apa? Kok setengah tua? Sholat tepat waktu. Nah, itu amal yang utama ya, yang pertama. Yang kedua BW. Apa BW? Birrul walidain. Ya, berbuat baik kepada ayah dan ibu, itu juga amal yang utama. Terus yang ketiga jihad fisabilillah, hakko jihadih tadi ya. Minta tolong Bu Desi, silakan buka surat 16 ayat 125. 16:125. Iya, coba kalau kita berdakwah, kita berjihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan mencegah kepada kemungkaran, tapi dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara yang terbalik.
ya, bukan cara yang dulu itu amar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Itu yang nggak boleh. Tapi Nyambi itu sih nggak boleh. Jadi ma'ruf tapi nyambi. Nah, akhirnya ya dadi geladrah ya. al-ma'ruf Ya nahi ya cuma ganti nyambi. Ya nahi. Jadi kalau orang mukmin itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau orang munafik itu amar ma'ruf tapi nyambi berbuat mungkar. Berarti kan apa, Bu? Mencampur ya, Bu? Ya, kebenaran dicampur dengan kebatilan. Itu yang tidak boleh. Ya, coba Bu. 16:125. Surat 16 ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, kita jangan ragu. Ya, Bu. Di sini hikmah ada keterangannya, Ustaz. Coba dibaca. Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, tegas, jelas, benar. Ya, gitu ya. Terus minta tolong Bu Vina ayat 128 bawahnya itu sama 128 ya, surat 16. Coba. Surat 16 ayat 128-nya. 128. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu. Udah. Lagi, Bu, baca, Bu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya iman dan takwa yang ada di dalam kita akan bisa bersama Allah, ya, hidup bersama Allah, nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya coba kita lihat surat yang kita baca hari ini, Bu. Coba disimak. Surat Al-Anfal ayat 12. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin kepada pertolongannya yang lain lagi dalam perang Badar, yaitu pada saat Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Malaikat-malaikat diperintahkan Allah agar menyertai kaum muslimin untuk sewaktu-waktu dapat memberikan bantuan. Bantuan itu adalah memantapkan hati kaum muslimin dalam pertempuran dan meyakinkan mereka agar Allah menciptakan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Nah, jadi orang-orang yang beriman takwa itu disuruh berteguh pendirian, ya, disuruh bersiap siaga selalu, tidak boleh merasa takut. Jadi kalau benar, berbuat benar itu jangan takut. Tapi kalau berbuat salah, takutlah. Ya, ojo diwalik. Berbuat benar takut, berbuat salah wani. Nah, iki jenenge nantang perkara. Sekarang kan begitu, Ustaz. Ya. Terbalik. Ya, mudah-mudahan Ngomong yang benar ya. sekarang jadi takut Islam. Makanya ya. Nah, makanya kita harus
berkaca ya, berkaca yang benar ya, dan meyakinkan mereka agar Allah menciptakan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir lantaran mereka melihat jumlah malaikat yang menyertai tentara Islam itu. Dengan demikian kaum muslimin dapat menguasai pertempuran, mereka dapat maju dengan tangkas dan dengan mudah pula mereka mematahkan serangan musuh. Jadi dulu ya, ini sejarah ya, sejarah peperangan, sejarah umat Islam pada zaman awal-awal hijrah ya Bu. Jadi luar biasa yang kemarin kita bahas itu. Nah, ini menandakan bahwa umat Islam itu tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihina, tidak boleh diperangi ya. Orang-orang yang berada di jalan Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah, apabila diperangi sama dengan perang dengan Allah dan Rasulnya. Pasti dan pasti sejarah mencatat ya, pasti musuh-musuh Islam itu pasti kalah ya, seperti daun yang dimakan ulat, ludes. Makanya umat Islam harus menjaga Islamnya, umat iman harus menjaga imannya, umat ihsan harus menjaga ihsannya supaya bisa bersama Allah dan Allah selalu akan menolong kita. Tapi kalau kita tidak mentaati Allah ya, Allah nggak mau menolong kita. Seperti perang apa dulu Bu yang kalah itu, kocar kacir itu, perang Uhud ya, malah oyo-oyoan apa harta ghanimah lo lali, berani sama Rasulullah, gak taat sama Rasulullah. Lah kalau sudah tidak taat lagi sama Rasulullah ya rahmat itu dicabut sama Gusti Allah, yang akhirnya dia terlaknat. Kalau sudah terlaknat ya tidak ditulungi sama Gusti Allah ya. Ayat 13-nya Allah menerangkan sebab-sebab kemenangan kaum muslimin dan kekalahan kaum musyrikin, yaitu karena bantuan Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dalam menghadapi kaum musyrikin dan perjuangan mereka dilandasi kebenaran. Jadi kalau orang itu benar Bu, kalau orang itu dalam kebenaran, kalau orang itu jujur, dia akan sakti. Jadi saktine itu karena diberi kesaktian sama Allah, karena dia benar, berada di jalan yang benar. Tapi kalau di jalan yang batil ya gak sakti, sanksi. Bukan sakti ya, mudah dipatahkan, mudah dirobohkan ya, yaitu menegakkan agama tauhid loh, menegakkan agama tauhid sakti ya, menegakkan kebenaran sakti. Sedang kaum musyrikin menderita kekalahan karena mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Rapuh iki gak sakti. Jadi lawane sakti itu rapuh ya, dan perjuangan mereka dilandasi kebatilan, rapuh ya, yaitu perjuangan mempertahankan berhala loh. Belani berhala, patung dibelani ya, akhirnya yo meneng ae ya, wis mangan apa urung long patung wis mangan turung meneng ae, wis ngombe meneng ae, di pukul kepalane meneng ae, dijotos meneng ae ya, dipecok meneng ae. Zaman Nabi Ibrahim patung-patungnya di gunduli semua ya, dipecoki semua.
Tinggal berapa Bu? Satu yang besar ya. Tinggal satu. Terus dikalungi ya, dikalungi pecok. Ya. Mari ngono coba tanyai le. Lah wong patung kok kon takoki piye? Lah kok mbok sembah lho. Oh, akhirnya muring-muring akhirnya Nabi Ibrahim terus dibakar. Nah, jadi itu cerita ya Bu, kisah-kisah para nabi dan rasul. Jadi makanya akal cerdas itu perlu, yang funky dulu itu loh. Kita punya fisik yang kuat, ya, akalnya harus sehat, nafsunya harus mutmainnah, kemudian kolbunya harus kolbun salim. Nah, itu sakti temenan niku. Tapi nek akalnya nggak sehat, nafsunya nggak sehat, kolbunya nggak sehat, ya fisiknya ya ngelemprek, ya berpenyakit, ya senengane dulinan berhala, ya ngalor ngidul ngesaki berhala. Sing diperjuangno mati urip ya berhala iku. Kok nek wis mati berhala diceluk, berhala yo meneng ae diapa-apa yo. Wong setan nek gak gelem disalahno. Waktu setan itu disalahno mbantah di depan Allah to. Ya ora sing gare sesat ya kowe dhewe ngono. Kok nyalahno aku. Nah, nek gak gelem setan pun gak gelem disalahno Bu nanti di hadapan Allah. Makanya kita harus menggunakan akal itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras kepada siapa saja yang menentang Allah dan Rasul-Nya, baik menentang hukum-hukumnya atau mengingkari nikmat yang diberikan kepada mereka, bahwa Allah akan memberikan siksaan kepada mereka. Surat 14 Bu, ayat 7 Bu. Surat 14. Ayat 7. Bu Vina yang belum baca tadi. Oh sudah ya, Bu Rinda berarti. Bu Rinda saiki. Burin 14 7 Bu. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi adab sangat berat. Kalau umat-umat dulu itu kontan ya Bu, langsung ditelan bumi, dihujani batu, ya, sambar petir, ya, dimakan sama air bah, air itu yang pada zaman Nabi Nuh itu ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya sulit menjadi orang beriman dan takwa. Dia menjadi orang kafir, dia menjadi orang dolim, orang fasik, orang musyrik. Itu termasuk siksaan dari Allah. Karena umat terakhir, umat Nabi Muhammad ini siksanya ditangguhkan. Pada akhir zaman dia mau kembali bertaubat kepada Allah. Jadi begitu. Permusuhan orang-orang musyrikin kepada Allah dan Rasul-Nya berupa tantangan mereka terhadap seruan Rasul pada saat menyampaikan dakwah Islamiyah. Pada waktu itu Rasulullah bukan hanya didustakan dan dihina, bahkan dia diusir dari negerinya sehingga beliau hijrah ke Madinah. Sedang mereka berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka. Jadi orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang musyrik itu pedomannya melok opo jari mbai. Jadi agama tapi melok agamane mbai. Mbah ya, yaitu agama syirik dan pemujaan berhala. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, berada di Madinah bersama para sahabat, mereka berusaha melenyapkan kaum muslimin dari muka bumi dan melenyapkan ajaran Islam. Maka pantaslah mereka diberi siksaan yang keras, yaitu kekalahan mereka dalam perang Badar dan siksaan Allah yang akan ditimpakan kepada mereka, yaitu siksaan api neraka di akhirat nanti. Jadi hati-hati
dengan perilaku umat ini jangan sampai kita ini berseberangan ya Bu, berseberangan dengan kebenaran, melawan kebenaran, melawan kejujuran, melawan Allah, melawan Al-Quran, melawan hadis. Pasti dan pasti dia akan apa? Hancur. Coba lihat surat terakhir Bu, surat Al-Kautsar, surat 108 ayat 1 sampai ayat 3. Silakan Bu Farida. Surat Al-Kautsar ini artinya surat Al-Kautsar, sungguh ayat 1 ya. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat 2, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya itu ya, terputus tadi ya. Jadi orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang memusuhi Islam, dia pasti terputus dari rahmatnya Allah. Sulit untuk menjadi orang beriman. Ya, mati urip ya jadi wong kafir, mati urip dadi wong munafik, mati urip dadi wong fasik, dadi wong musyrik, akhirnya matinya suul khotimah. Na'udzubillahi min dalik. Nah, min dalik. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin 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 ya rabbal alamin. Istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah. Mudah-mudahan ngaji kita pada malam hari ini BCA PLKI Surabaya, diri kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami, istri dan anak-anak cucu kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah sehingga nanti bisa berkumpul di surga Aden sebagaimana yang Allah firmankan di surat 40 ayat 8 dan 9. Minta tolong dibaca terakhir 40 8 dan 9. Ada yang ketemu? Saya ada. Monggo yang keras ya. Ayat 8. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat 9. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, jadi mudah-mudahan ya Bu, dihindarkan dari kejahatan tadi loh Bu. Ya, kejahatan corona, kejahatan kafirin, dolimin, fasikin, musyrikin itu kejahatan ya. Tapi kalau dirahmati sama Allah, maka kebatilan kejahatan pasti akan sirna. Kebatilan pasti kalah, kebenaran pasti
nang. Menang. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.